Allah karim, karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bi anwa'il atati muhtalifat walidalika aujabalil ukuwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Hitobah Hari Santri Nasional yang saya sayangi dan saya banggakan, hadirin wal hadirat, seiman, seislam, seperjuangan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si baik dan si buruk. Hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyernakan kemaksiatan, yang mengorbitkan cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber patasi konflik. Munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang bisa meruntuhkan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada, harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi beragama, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti dari moderasi. Moderasi merupakan jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Sedangkan moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Sebagaimana Bapak Dr. Kyai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI ke-22 pernah menyampaikan, religious moderation is a middle way in religious diversity in Indonesia. It is a cultural heritage of the archipelago that goes hand in hand and does not negate each other between religion and local wisdom. Beliau menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah sebuah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Ini adalah warisan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal. Dari sini jelaslah bahwa moderasi beragama sangat penting kita tanamkan di tengah masyarakat kita. Masyarakat yang lahir dengan penuh keberagaman agar tidak terjadi polemik dan konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan negara kita. Lalu,
Bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama? Jawabannya ada dua. Pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin yang berbahagia, dijelaskan pula oleh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam karyanya Tafsir Al-Marogi Juz 2 halaman 93 bahwa umat wasata merupakan sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata umat wasata dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrem dan radikal dalam menjalankan ajaran agama. Yang kedua, bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, lebih khusus lagi perbedaan agama. Lalu di manakah batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6. Wala ana abidum ma abattum wala antum abidum, ajaran agama. Yang kedua, bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, lebih khusus lagi perbedaan agama. Lalu di manakah batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang langsung Allah sebutkan. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan untuk masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peran yang sangat besar untuk menjaga persatuan umat melalui moderasi beragama. Dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip dari tegaknya moderasi beragama, yaitu kita harus menjadi umat yang wasatiyah dan selalu menanamkan sikap tasamuh atau toleransi. Dengan prinsip ini, insya Allah persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Demikian serangkaian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah, dan terima kasih saya sampaikan atas partisipasi hadirin di hari yang berbahagia ini. Membawa jenang ke Gunung Muria, dijinjing tak boleh basah. Cukup sekian pidato saya, semoga bermanfaat dan berkah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.